Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada channel Sapaan Rohani dari GKJ Cakraningrat Surakarta. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan merasakan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17. Itu adalah bacaan secara lengkap. Namun pada saat ini akan saya bacakan ayat nas diambil dari ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami dan layakkan kami untuk dapat menerima dan melaksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita, Sapaan Rohani pada hari ini adalah saat difitnah. Saat difitnah. Saudara-saudara, Amos ini adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Amos berasal dari Tekoa, sebuah wilayah di Yehuda, Israel Selatan, dan kira-kira berjarak 16 km dari Yerusalem. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan mengutus Amos untuk menyampaikan berita penghukuman dan peringatan kepada Raja Israel Utara. Kenapa ini mendapat hukuman? Dikarenakan ketidaksetiaannya mereka kepada Allah. Lalu dengan pemberitaan itu, Imam Amasya mengusir Amos, menyuruhnya agar kembali ke negerinya. Ia juga menuduh Amos hanya mencari makan dengan nubuat-nubuat tersebut. Padahal Amos sendirilah yang mencari makan dari jabatannya sebagai imam di Betel, salah satu pusat ibadah tandingan yang dibangun oleh Yerobeam bin Nebat. Saudara-saudara, sang raja juga membuat patung berhala di sana, mengangkat para imam sesukanya dan menjadikannya pusat peribadatan agar penduduknya tidak lagi pergi beribadah di bait Allah
di Yerusalem. Tidak hanya itu, saudara-saudara, raja juga membuat atau mengangkat nabi-nabi untuk bernubuat sesuai kemauannya sendiri. Kejahatan itu kemudian diwarisi oleh semua raja Israel Utara, sehingga Allah murka atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amos tidak marah atau berkecil hati saat ia difitnah. Dengan tenang ia mengakui bahwa ia hanyalah peternak biasa. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak punya motif jahat yang terselubung. Ia tidak mencari keuntungan sendiri. Namun, karena Tuhan mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran Allah, maka Amos taat. Itulah saudara-saudara yang membuatnya atau membuat Amos dapat tetap teguh berdiri di saat ia difitnah sedemikian rupa. Dan tentunya itulah saudara-saudara yang juga perlu kita lakukan saat kita berhadapan dengan fitnah atau tuduhan yang tidak benar di saat kita memberitakan kebenaran. Terlebih yang kita beritakan adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pokok renungan kita pada hari ini adalah saat kita berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu mencemaskan berbagai fitnah dan tuduhan. Saya ulangi saudara-saudara, pokok renungan kita pada sapaan rohani hari ini, saat kita berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu mencemaskan berbagai fitnah dan tuduhan yang ditujukan kepada kita. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.